Jadi kita kembali lagi. Kata nona itu butuh jaringan kuat. Sahabat, kita teruskan kajian kita untuk membentuk rumah tangga yang harmonis. Sahabat, kita sebagai imam, lelaki sebagai imam, ini terus mengaji, terus mencari ilmu di berbagai kesempatan, di majelis-majelis untuk menambah keilmuannya di dalam membentuk rumah tangga yang harmonis. Lelaki ini harus soleh dulu. Kalau imam tidak soleh dulu, imam tidak memberi contoh keteladanan terlebih dahulu, bagaimana yang dipimpin bisa menjadi sesuatu yang diharapkan? Dirinya saja belum baik. Baru ketika diri kita ini sebagai imam itu baik, baru kita mengajak kebaikan keluarga kita, misalnya menegakkan sholat, waktunya sholat, ditegakkan sholat, waktunya majelis, tegakkan majelis, waktunya kita mendatangi sesuatu yang bermanfaat bersama-sama, memberikan contoh keteladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya pahlawan di medan perang, bukan. Beliau bukan seseorang yang tangguh hanya di medan perang. Tetapi Rasulullah itu juga seorang pahlawan di medan rumah tangga. Salah satu contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperlakukan istri-istri beliau. Beliau ini orang kadang kalau mungkin menceritakan mencium istri itu sesuatu yang tabu. Mungkin, tetapi di dalam rumah tangga tidak ada hal yang tabu itu. Yang tabu itu kita berciuman di khalayak ramai, itu yang tabu. Walaupun itu istri kita, tapi kalau di khalayak ramai, di keramaian, menunjukkan sesuatu yang kurang patut, itu baru. Tetapi ketika di dalam rumah tangga tidak ada hal yang tabu. Nah, ini kalau tidak dimulai hal-hal yang sekecil itu, saya contohkan tadi misalnya mencium, itu kalau tidak dimulai akan menjadi tabu selamanya. Saya tadi mencontohkan ketika berpamitan, seorang istri mencium tangan suami dan seorang suami mencium kening istrinya. Ini dalam rangka menciptakan keharmonisan keluarga. Kadang kita tidak sebagai imam, seorang laki-laki sudah sehari penuh bekerja, pulang kelelahan, wajahnya terlihat cemberut, wajahnya terlihat tidak mengenakkan, tidak ada pandangan yang berseri-seri. Ini jangan, tidak boleh. Walaupun dia sudah sehari bekerja penuh, ciptakan keharmonisan itu walaupun dengan menunjukkan senyum di muka kita ini, dengan kecapean dan kelelahan yang luar biasa. Ini semakin luar biasa. Ketika ini kita praktekkan di tengah kelelahan kita bekerja keras sehari penuh, kemudian masih kita sempat di hadapan istri kita. Di hadapan istri kita ini kita masih bermuka senyum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Mbak Indah.
Mbak Indah yang cantik. Nah, Mbak Indah yang cantik sesuai dengan namanya, insya Allah cantik hatinya dan cantik juga dohirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada pembahasan kita bahwa untuk memulai keharmonisan itu tadi kita memulai dari hal yang terkecil. Yang pertama tadi adalah ketika kita berpamitan. Ketika kita berpamitan keluar rumah. Dengan adabiah saling memberikan ciuman. Lah, bagaimana yang dicontohkan Rasulullah? Apakah Rasulullah juga menciumi istri-istrinya? Apa? Beliau itu orang yang paling mesra. Beliau itu sosok orang yang romantis. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya pahlawan di medan perang, tetapi juga pahlawan di rumah tangganya. Beliau itu kadang mau berangkat ibadah, mau pergi sholat ke masjid, itu masih sempat-sempatnya beliau itu mencium istrinya. Karena apa? Karena tidak ada persoalan tabu di dalam rumah tangga itu. Yang tabu itu kita tidak pernah melakukan hal-hal yang romantis. Selamat datang Mas Farhan, Pak Farhan. Allahu Akbar juga. Mari kita ngobrol bersama seputar membangun keluarga yang harmonis. Karena saya membaca berita-berita itu sahabat. Di Indonesia. Ini luar biasa. Luar biasa apa? Perceraian tiap tahun, kasus perceraian. Bahkan tempat kami di Gresik atau di Jawa Timur itu sangat tinggi. Angka perceraian di dalam rumah tangga. Ini kalau kita teliti betul, salah satunya kita itu belum bisa menjadi imam mengajak keluarga itu dalam keharmonisan. Ya tadi yang dicontohkan Rasulullah itu mau berangkat ke masjid saja, mau ibadah saja, masih sempat-sempatnya mencium istri. Itu Rasulullah, bukan hanya pahlawan di dalam medan perang, tapi pahlawan di dalam rumah tangga. Salah satu kembali yang dicontohkan Rasulullah. Selamat datang Mbak Siti Romlah di channel Kopi Dakwah. Mudah-mudahan sehat selalu semua yang hadir. Waalaikumsalam para hobi main Roblox. Semuanya saya doakan. Saya juga minta doa senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan pekerjaan kita, umur kita, semuanya diberikan barokah. Amin ya robbal alamin. Kemudian contoh yang ketiga. Rasulullah kalau memanggil istri itu dengan sebutan yang romantis. Kadang naudzubillah masih ada saja ditemukan di masyarakat kita itu kebiasaan-kebiasaan menyebut istri atau menyebut suami itu dengan namanya. Ini tidak boleh. Bagaimana bisa terbentuk harmonis? Manggil saja itu kita tidak romantis. Orang-orang sekarang tuh gaya manggilnya itu kadang ya membuat kita tertawa, tidak romantis tapi membuat kita tertawa. Ayang beb macam-macam itu. Beb guys punya julukan sendiri, tidak apa-apa. Itu dalam rangka membentuk keharmonisan rumah tangga. Rasulullah juga begitu. Ya Ais,
memanggil istri beliau Nyai Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin. Itu juga dengan sebutan yang indah, yang enak didengar telinga, itu enak. Jadi mulai dari kita izin keluar rumah, mulai daripada akhlak, bagaimana cara bersalaman, bagaimana kita memperlakukan istri kita, sering-sering mencium istri kita. Kemudian yang keempat dengan panggilan-panggilan yang romantis. Ini dalam rangka menciptakan sesuatu yang romantis. Terbangun sesuatu yang romantis di dalam rumah tangga. Ini butuh proses. Tidak bisa sekali, dua kali, tapi harus menjadi kebiasaan. Nah, hal ini kalau tidak dibiasakan, tentunya akan berat. Akan sulit. Ya, Farabi. Itu salah satu metode atau strategi atau ya cara lah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis. Kita itu miris mendengar berita di Indonesia itu perceraian, kasus rumah tangga itu luar biasa. Tidak pernah turun, malah meningkat terus. Sampai kadang di urusan kantor agama itu sekarang kan diberlakukan sebelum nikah ada kajian ada kajian mengikuti bimbingan keilmuan tentang nikah. Itu bagus juga dan harus kita dukung. Jadi memanggil istri yang indah. Kenapa? Kita itu hidup di dunia itu banyak urusan. Tidak ada yang tidak punya urusan. Tidak hanya urusan, juga banyak masalah. Banyak ujian juga. Tidak ada orang itu memandang orang yang satunya itu kayaknya luar biasa, rezekinya sudah luar biasa, gini punya, begitu punya. Itu dalam pandangan kita. Tapi Allah tidak begitu. Setiap manusia diuji dengan problematikanya, kehidupannya masing-masing. Yang terpenting itu bagaimana kita menata diri kita dengan keterbatasan kita sesuai dengan potensi dan kemampuan kita. Kita tata step by step, mulai dari yang terkecil. Jangan anggap semua itu tabu. Memeluk istri itu harus kita lakukan. Semakin banyak kita memeluk istri, coba kita pulang dari kerja, yang laki-laki pulang dari kerja, kemudian dia capek, kemudian istri menyambut, kemudian kita saling berpelukan. Ini kayak ketika pagi sampai sore bekerja dengan capek yang luar biasa, hilang semua. Beban-beban itu terurai. Beban-beban itu kayaknya lepas seperti kita mencopot pakaian kita. Kenapa? Ada bangunan yang saling selaras, saling mendukung, saling menopang, saling meringankan, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa terjadi 1-2 hari, tapi terus menerus dilakukan, dan itu sudah menjadi kebiasaan di dalam keluarga. Jadi simple, mulai dari adab keluar rumah, bagaimana bersalaman, bagaimana sesering mungkin mencium istri dengan panggilan-panggilan yang romantis, kemudian sering memeluk istri. Ini adalah bagian-bagian daripada menciptakan keharmonisan rumah tangga. Rasulullah itu ketika habis dari bepergian mau masuk rumah itu doa dulu, dan ini diajarkan kepada keluarga. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna.
baru beliau setelah berdoa beruluk salam. Kita kan kadang enggak uluk salam ini loh, yang kelihatannya mudah, ringan, tapi kalau tidak dibiasakan kita keluar masuk rumah itu kayak hewan saja, nggak ada perbedaan. Mau keluar keluar, mau masuk masuk. Lu kita keluarnya kan hanya di halaman rumah, nggak apa salahnya, kan habis keluar rumah, baik itu di halaman rumah maupun dimanapun atau lebih-lebih dari tempat yang jauh, biasakan salam, berdoa kemudian ucapkan salam kepada keluarga. Hal-hal semacam ini kadang menjadi sesuatu yang terlupakan. Tidak butuh modal, tidak butuh pengorbanan yang luar biasa, tidak. Tetapi apa? Pembiasaan. Ini yang terpenting. Lah kemudian problematika kehidupan rumah tangga yang semakin kompleks dengan era digitalisasi ini juga sangat luar biasa. Kita itu banyak melihat wanita-wanita yang sudah berumah tangga itu mempertontonkan aurat luar biasa di era digitalisasi ini. Kadang aurat ini ya kita contohkan lah, ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda zaman sekarang itu kalau sudah main TikTok, luar biasa. Tidak peduli dia buka aurat atau mempertontonkan lekukan tubuhnya dengan berjoget atau yang lain-lainnya yang sekiranya tidak patut. Itu zaman sekarang luar biasa banget. Kenapa? Ini pembelajaran yang kurang bagus terhadap anak-anak kita. Kadang mungkin hari ini kita masih muda. Mungkin kadang anak-anak kita juga tidak mempersoalkan terlalu serius dengan gaya muda, ibu-ibu muda zaman sekarang itu di medsos. Tapi ketika sudah tua, kemudian sudah punya cucu, kemudian dia lihat di TikTok itu mbahnya atau ibunya tingkahnya kayak demikian, itu kemudian lapor sama mbahnya atau ibunya atau orang tuanya, malu kita. Padahal kita buat TikTok atau video atau apapun itu masa yang dulu, masa muda. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada pembelajaran yang sesuai dengan syariat. Kadang naudzubillah, kadang orang tua kita sudah meninggal atau mbah kita sudah meninggal, TikToknya masih jalan terus, yang mempertontonkan aurat-aurat tadi itu. Ini apa tidak kasihan? Itu kan bisa dikatakan dosa jariah. Jadi luar biasa digitalisasi zaman era globalisasi yang sekarang kita alami ini. Medsos justru memberikan sumbangsi yang terbesar untuk melakukan dosa jariah. Bukan sodako jariah, dosa jariah. Ini yang harus kita waspadai. Sahabat-sahabatku semua, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perenungan kita bersama, menjadi koreksi kita bersama untuk menatah keluarga kita masing-masing menuju terbentuknya keluarga yang harmonis, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam atau sesuai dengan nilai kita
agama kita masing-masing atau keyakinan kita masing-masing. Saya mohon maaf, mungkin banyak yang saya sampaikan baik bahasa maupun apa yang kita sampaikan tidak patut. Kita mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.